Perkenalkan, saya Dwi Herlita Tuang. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 4 dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang topik yang pertama, yaitu anugerah, kedua keselamatan, ketiga kematian, dan keempat kebangkitan Kristus dalam perspektif soteriologi Perjanjian Baru. Topik ini sebenarnya bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga sangat mendasar dalam kehidupan iman Kristen, karena berbicara langsung tentang bagaimana manusia yang berdosa dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Kalau dipikirkan lebih dalam, pembahasan ini bukan sekedar teori atau konsep teologis yang harus dihafal, tetapi menyentuh pertanyaan eksistensial manusia tentang arti hidup, tentang dosa, tentang pengampunan, dan tentang harapan akan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap bagian secara perlahan dan menyeluruh. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu membahas tentang anugerah atau grace. Nah, anugerah merupakan titik awal yang sangat penting dalam memahami keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, anugerah dipahami sebagai kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia, tanpa syarat dan tanpa tuntutan balasan. Ini berarti bahwa manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usaha, prestasi, atau perbuatan baiknya sendiri. Karena pada dasarnya manusia berada dalam kondisi berdosa dan terbatas. Dengan kata lain, anugerah menunjukkan bahwa keselamatan adalah pemberian, bukan hasil pencapaian manusia. Kalau direnungkan lebih dalam, konsep anugerah ini sebenarnya bertolak belakang dengan pola pikir manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbiasa berpikir bahwa sesuatu harus diusahakan terlebih dahulu sebelum diperoleh. Namun, dalam keselamatan, justru Allah yang mengambil inisiatif pertama untuk menyelamatkan manusia. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada kondisi manusia, tetapi murni berasal dari karakternya sendiri yang penuh kasih dan kemurahan. Selain itu, anugerah juga menggambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang aktif dalam menjalani relasi dengan manusia. Ia tidak menunggu manusia menjadi sempurna atau layak, tetapi justru mendatangi manusia dalam keadaan berdosa. Hal ini memperlihatkan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari pencarian manusia terhadap Allah, melainkan respon manusia terhadap kasih Allah yang terlebih dahulu hadir dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, anugerah tidak hanya berhenti pada pemberian keselamatan secara status, tetapi juga memiliki dimensi transformasi. Artinya, ketika seseorang menerima anugerah, seharusnya terjadi perubahan dalam hidupnya, baik dalam secara berpikir, bersikap, maupun bertindak. Anugerah mendorong manusia untuk hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan kasih Allah, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Dengan demikian, anugerah menjadi fondasi utama dalam soteriologi Perjanjian Baru. Tanpa anugerah tidak mungkin ada keselamatan. Oleh karena itu, memahami anugerah berarti memahami bahwa hidup orang percaya sepenuhnya bergantung pada kasih Allah, bukan pada kekuatan atau kemampuan diri sendiri.
Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang keselamatan atau salvation. Nah, keselamatan dalam Perjanjian Baru memiliki makna yang sangat luas dan tidak dapat dipersempit hanya pada kehidupan setelah mati. Memang benar bahwa keselamatan mencakup kehidupan kekal, tetapi lebih dari itu, keselamatan berbicara tentang pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Dalam kondisi berdosa, manusia mengalami keterpisahan dari Allah, sehingga keselamatan menjadi jalan untuk memulihkan relasi tersebut. Jika dipahami lebih dalam, keselamatan juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek rohani. Keselamatan mencakup pemulihan identitas, tujuan hidup, dan arah kehidupan manusia. Artinya, orang yang diselamatkan tidak hanya berubah statusnya di hadapan Allah, tetapi juga mengalami perubahan dalam secara ia menjalani hidup sehari-hari. Menariknya, dalam Perjanjian Baru, keselamatan memiliki dimensi waktu yang kompleks. Ada aspek masa lalu, yaitu ketika seseorang pertama kali percaya kepada Kristus. Ada aspek masa kini, yaitu proses pertumbuhan dan pembaruan hidup yang terus berlangsung. Dan ada aspek masa depan, yaitu penggenapan keselamatan secara sempurna ketika manusia hidup bersama Allah dalam kekekalan. Juga dapat dipahami melalui beberapa konsep teologis seperti pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Pembenaran berbicara tentang bagaimana manusia dinyatakan benar di hadapan Allah. Pengudusan berbicara tentang proses perubahan hidup yang terus berlangsung. Sedangkan pemuliaan berbicara tentang kondisi akhir yang sempurna bersama Allah. Dengan demikian, keselamatan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Keselamatan adalah perjalanan iman yang melibatkan pertumbuhan, pergumulan, dan perubahan hidup. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk terus hidup dalam kesadaran akan keselamatan yang sedang dikerjakan dalam hidupnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah kematian Kristus. Kematian Kristus merupakan pusat dari seluruh ajaran soteriologi dalam Perjanjian Baru. Peristiwa ini bukan hanya penting secara historis, tetapi juga memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Yesus mati di kayu salib sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah untuk menebus manusia dari dosa. Tanpa kematian Kristus, tidak ada dasar bagi pengampunan dosa. Dalam teologi, kematian Kristus sering dijelaskan sebagai penebusan. Artinya, Yesus membayar harga atas dosa manusia yang tidak mampu dibayar oleh manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dosa bukanlah sesuatu yang ringan, melainkan sesuatu yang serius dan memiliki konsekuensi yang besar. Selain itu, kematian Kristus juga dipahami sebagai penggantian di mana Yesus mengambil posisi manusia yang seharusnya menerima hukuman. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia, karena Ia rela memberikan anaknya untuk menanggung penderitaan dan kematian demi keselamatan manusia. Kematian Kristus juga membawa makna perdamaian. Hubungan antara manusia dan Allah yang sebelumnya rusak karena dosa dipulihkan melalui pengorbanan Kristus. Dengan demikian,
Salib menjadi simbol bukan hanya penderitaan, tetapi juga kasih, pengampunan, dan pemulihan relasi. Lebih jauh lagi, kematian Kristus menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia hadir dan mengambil bagian dalam penderitaan tersebut. Hal ini memberikan penghiburan dan harapan bagi manusia bahwa Allah memahami kondisi manusia dan tidak meninggalkannya dalam kesulitan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kematiannya. Jika kematian Kristus berbicara tentang pengorbanan, maka kebangkitan berbicara tentang kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan menjadi dasar utama iman Kristen karena tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna yang utuh. Kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Ini berarti bahwa kematian bukan lagi akhir dari kehidupan manusia. Dalam terang kebangkitan ada pengharapan akan hidup yang baru dan kekal bersama Allah. Selain itu, kebangkitan juga menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang Ia ajarkan dan lakukan selama hidupnya diteguhkan melalui kebangkitan. Dengan demikian, kebangkitan memberikan dasar yang kuat bagi iman orang percaya. Kebangkitan juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa. Ini berarti bahwa kebangkitan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi juga relasi yang harus dialami dalam kehidupan sekarang. Dengan demikian, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang besar bagi manusia. Dalam situasi apapun, orang percaya memiliki keyakinan bahwa kehidupan tidak berhenti pada kematian, tetapi berlanjut dalam kehidupan kekal bersama Allah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa anugerah, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus merupakan satu kesatuan yang utuh dalam soteriologi Perjanjian Baru. Semua bagian ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keselamatan dimulai dari anugerah Allah, diwujudkan melalui kematian Kristus, dan diteguhkan melalui kebangkitannya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang sempurna dan menyeluruh bagi manusia. Melalui pemahaman ini, diharapkan tidak hanya memahami konsepnya secara teori, tetapi juga mampu menghidupi maknanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sikap, tindakan, maupun secara berpikir. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang materi yang sudah dibahas. Demikianlah, terima kasih dan semoga bermanfaat.